Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Kita lanjutkan lagi membaca kitab Al-Muyassar. Halaman 25 ya. 29 ya. 28 coba udah belum? PR mana PR-nya? Ini udah. Sudah kelas udah. Oke, dibaca silakan ya. Ganti-gantian dibaca. Ayo dari bawah sini. Atau nanti aja lah ya, kita langsung ke 29 dulu aja. Iya, nanti evaluasinya akhir das. La, sekarang la. La itu ada dua ikhwan. Antum harus perhatikan. Ini antum betul-betul perhatikan kenapa? Karena nanti harokatnya beda, ya. Harokat daripada la di sini apa? Membuat fiil mudhari'nya beda. Ada la nahiyah, ada la nafiyah namanya. La nahiyah itu dia la larangan. Nahi. La yang dia maknanya larangan, jangan. Ada nafiyah itu meniadakan. Ya, la nafiyah adalah la yang meniadakan. Tidak ada. Anahiyah itu adalah mata jazimul mudhari'. La yang menjazm fi'il mudhari'. Ya. La yang menjazmkan fi'il mudhari'. Berarti kalau antum ketemu la nahiyah ini, fi'il mudhari'nya apa? Majzum. Majzum dengan apa? Ya dengan la nahiyah. Alamat jazmnya tergantung dia fi'ilnya apa, dari salah satu dari yang tiga fi'il mudhari' tersebut. Kemarin sudah kita sebutkan di sini ya. Ini menjazm satu fi'il la nahiyah, kemarin sudah kita sebutkan ya. Kemudian la nafiyah disebutkan lagi di sini untuk dimuqaranah, dibandingkan antara la nafiyah. Kalau la nafiyah itu la yang la tajzimul mudhari', yang la yang tidak menjazm fi'il mudhari'. Jadi dia biasa saja. La tal'abu, la tashrabuna, la tad'u, la tashtari. Beda ya. Tuh lihat kalau la nahiyah la tal'ab, sukun jazmnya. La tashrabu harfun nun, sahih akhir. La tad'u harful illa, harful akhir. Karena dia mu'tal akhir, mu'tal waw. Tahu dari mana ini mu'tal waw, ikhwan? Aywa, kan terakhir dong. Masya Allah. La tashtari mu'tal akhir. Nah kalau yang tadi la nafiyah enggak, la tal'abu wa la tashrabu wa la tad'u wa la tashtari. Mafhum ya? Iya. Kalau misalnya itu ya sebelumnya ya mata yang mutu itu menyebutnya La yamut dengan sukun. Misalkan jazm misalkan ya. Maka kayak gini jazm ini. Nanti nih. Misalkan gini, koma yakum kan sama kan? Koma yakum. Kita pengen jazm dia. Berarti lam yakum. Ya, dia majzumnya, alamat jazmnya sukun, tetap sukun ya. Cuma masalahnya gini, kenapa kok tinggal lam yakum, wawunya kemana? Wawunya yang sebelum mim itu dihapus. Kenapa kok bisa dihapus? Karena ketemu dua sukun. Wawunya sukun, mimnya jadi sukun. Kan di dalam bahasa Arab kalau ada kata sukun sama sukun ketemu, itu salah satunya harus dihapus. Nggak bisa nggak dihapus. Paham? Itu secara umum kayak gitu. Nah,
Terus yang dihapus yang mana? Jawabannya yang dihapus waw, bukan mim. Kenapa? Karena waw huruf illah. Ya. Ketika kita ketemu ya dua huruf sama-sama sukun ya. Dua huruf dia sukun, sama-sama sukun. Kemudian harus dihapus salah satunya. Ya, hapus salah satunya. Dan kita cek itu hurufnya yang ada huruf ilahnya enggak? Ya, kalau ada huruf ilahnya, huruf ilah itu apa? Waw ya sama alif. Ya. Kalau ada huruf ilah, yang satunya huruf ilah, yang satunya huruf sehat, maka kita dahulukan dibuang huruf ilahnya. Huruf sehatnya tetap ada. Itu kayak gini. Yaqub. Apa? Itu nanti belajarnya insyaallah ada. Di shorof. Ya. Misalkan lam yamut, mata yamutu, lam yamut, sukun. Ya, mimnya sukun, kemudian wawunya dihapus karena sukun juga. Ya, karena huruf penyakit. Apa? Banyak kayak gitu contohnya. Banyak ya. Tinggal nanti insyaallah ada. Kalau la nahiyah itu larangan, janganlah kamu main, la tal'abu, kamu tidak main. Itu. Tidak menafikan. Kemudian berikutnya anwa'ul lam, jenis-jenis lam. Lam itu ada 5 ikhwan. Pertama harfu jarrin, huruf jar dia. Lillah, lissalat, linnabi. Dia masuknya ke isim. Lamukai. Nah, ini yang kemarin ya. Lamukai. Liaqra'a, liyastariha, litafqaha atau litafhama. Ini dia masuknya ke fiil. Menasab, ya ini adalah alat penasab. Lamul juhud sama di alat penasab juga masuknya ke fiil. Ma kuntu li afhama. Keempat lamul amr, ini penjazam. Udah kita singgung kemarin ya. Liyadkhul, liyakhruj, liyarji'. Kemudian yang kelima lamut taukid. Lamut taukid ini baru buat kita. Dia itu lamut taukid bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil. Ya. Ini nanti pembahasannya ada. Ini cuma singgungan sedikit saja. Dia itu dibacanya fathah. La yarji'a, la yadhhaba, la yasma'a. Afwan. La yarji'u, la yadhhabu, la yasma'u. Terus bagaimana cara bedakannya dengan la yang lainnya bacanya? Ya biasanya dia diharokati fathah gitu kan, supaya enggak samar. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itulah di situ lah taukid teman. Faham? Mana marfu? Iya, dia bukan penasab, bukan penjazam, biasa aja. Iya. Dia sedang beramal. Betul-betul. Inna fi dzalika, di Quran misalkan inna fi dzalika la'ibra. Sesungguhnya di dalam kisah tersebut betul-betul terdapat pelajaran. Taukid penekanan. Sama kayak dengan taukid mana? Menekankan. Iya, betul-betul dia ingin pulang, ingin kembali. Nah. Lanjut. Maknanya untuk. Kai itu maknanya alasan gitu kan. Kai itu maknanya alasan. Jadi liaqra'a, untuk atau agar gitu. Atau agar. Yang mananya sama kai. Jadi gini, ji itu liaqra', saya datang agar saya membaca. Supaya saya membaca. Kenapa datang? Alasannya kenapa? Ya supaya saya baca. Ya? Karena saya ingin baca itu juga bisa. Jadi ini adalah lamukai yang maknanya adalah alasan.
untuk sebab kejadian sebelumnya. Umpamanya apa? Kita katakan gini, dhahabtu ilal madrasah li'ata'allama. Saya pergi ke madrasah li'ata'allam. Ya untuk belajar, supaya belajar. Kenapa pergi ke madrasah? Alasannya apa? Untuk belajar, paham ya? Itu kita biasanya dengan la mukai. Paham? Nah. Sekarang masuk al-af'alul mabaniyat, fi'il-fi'il yang mabni. Wal mabni min al-af'al huwa al-madhi wal amr wal mudhari' idza tasalat bihi nunul inath aw nunut taukid. Yang mabni dari fi'il itu adalah madhi, amr, mudhari' ketika bersama nun inath dan nun taukid. Bina'ul madhi, alamat mabninya madhi, mabniun al-fathi, misal kataba, katabat, katabata. Ya. Dua mabni ala dhamm, misal katabu, jalasu, dhahabu. 4, 3 mabniun ala sukun, katabtum, katabta, katabtuma. Nah, paham ya? Udah kita bahas juga kemarin. Mabninya fil amr mabni al sukun, uktub ijlis idhab. Mabni ala hadfin nun, uktuba ijlisu idhabi. Mabni al fathah, uktubanna ijlisanna idhabanna. Ini kalau umpamanya apa? Bersama dengan nun taukid. Bersama dengan nun taukid. Tapi yang apa namanya? Yang bisa bersama dengan nun taukid itu pada fil amr. Fil amr ada berapa ya? 6 kan? Nah, yang bisa bersambung itu sementara kita pahami. Nah, untuk penjelasan detailnya nanti. Idhab, cuma yang anta, ya. Anta idhab, idhabanna, paham ya? Uktub, aslinya nih uktub. Jadi uktubanna, ijlis ijlisanna, idhabanna. Kemudian yang keempat mabni ala hadfil akhir, ud'u, irda, irmi. Karena huruf illa dia, yakid. Kemudian bina'ul mudhari mabni ala sukun, yaktubna, yajlisna, idhabna. Atau taktubna, tajlisna, tadhabna. Mabni ala fathi, yaktubanna, yajlisanna, yadhabanna. Naam. Tamrin ala madza tubna hadhil af'al. Ini latihan. Di atas apa fi'il ini dimabnikan? Kita lihat akhirnya ya, fokus. Anak contoh jalasu mabni ala sukun, ala ad-dhamm. Paham? Lanjut. Ayo lanjut. Ayo cepat waktunya. Hei. Zahaba. Ini fi'il madhi. Oh, fi'il madhi itu lah. Kan Anda bilang fokus akhirnya. Oh, iya, udah selesai. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Fadal, lanjut. Wah. Kelas ya. Gampang insyaallah, tinggal lihat fokus akhirnya aja. Kita lihat ini fi'ilnya apa dulu, madhi kah, mudhari apa amr. Nah, kemudian kita lihat akhirnya, gitu aja insyaallah gampang. Kemudian isim terbagi menjadi dua ya kawan, ada dhahir, ada dhamir. Nah, yang dhahir ini udah, ini sekarang kita ke isim lagi ya. Berarti dengan ini pembahasan fi'il kita anggap telah selesai. Ya. Dengan ini pembahasan fi'il kita anggap telah selesai. Kemarin kita awal kalimat itu ada isim fi'il. Fi'il udah kita bahas. Definisinya, tanda-tandanya, kemudian pembagiannya insyaallah cukup bagi kita. Ada mabni, ada mu'rab. Yang mabni apa? Yang mu'rab itu na'am fi'ilnya fi'il mudhari terbagi 3 juga. Kemudian alamat nas apa namanya? Alat penasab ada, alat penjazam udah kita kasih. Sekarang udah selesai penjelasan tentang fi'il. Kita balik lagi ke isim.
Isim itu ada dua, ada dhahir, ada dhamir. Yang dhahir itu udah kita bahas kemarin, yang ke-9 ya. Ya, isim dhahir itu isim yang 9. Mufrad, musanna sampai al-ismul ladzi la yansharif. Nah, dhamir ada dua juga, ikhwan. Ada mutasil, ada munfasil. Mutasil, munfasil. Munfasil itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Naam. Mutasil ini terbagi dua. Ada bariz, ada mustatir. Bariz itu apa? Nah, ini baru nanti kita ini kaitannya, ikhwan. Kalau isim sama dhamir itu, isim dhamir itu kaitannya erat dengan fiil ya. Memiliki kaitan erat dengan apa? Fiil, tasrifan. Nah, nanti dhamir mutasil itu ada yang bariz, ada yang mustatir. Bariz itu apa? Kelihatan. Qara'tum. Tum ini dhamir ya. Paham ya? Qara'tum. Tum ini adalah dhamir. Qamu, waw ini kelihatan dhamir. Paham? Adapun kayak gini, yaqumu enggak kelihatan dhamirnya. Namanya dhamir mustatir. Dhamir apa? Mustatir. Mustatir itu artinya enggak kelihatan. Apa? Qara'a. Iya. Kan enggak kelihatan. Nah, itu harus digambarkan lagi nanti ya. Harus digambarkan lagi fiilnya. Ada jawazan, ada wujuban. Mustatir itu ada mustatir yang boleh, ada yang mustatir yang wajib, harus diumpetin. Mustatir jawazan itu apa? Mustatir jawazan itu adalah mustatir yang dia kadang boleh diumpetin, kadang boleh ditongolin, boleh pakai isim dhahir. Nanti kita akan jelaskan detailnya. Wujuban itu memang udah wajib dimustatirkan, nggak boleh dengan cara yang lainnya, nggak boleh diganti dengan isim dhahir. Nanti kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Di hari Senin kita jelaskan insyaallah. Nanti antum gambar semua ya, fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr di papan tulis. Madhi ke bawah, mudhari ke bawah, amr ke bawah. Ntar kita ya kasih tahu mana yang mutasil, bariz, mana yang mustatir. Kalau yang munfasil mah gampang. Yang PR tuh yang mutasil. Ya, mana yang bariz, mana yang mustatir. Mustatirnya mana yang jawazan, mana yang wujuban. Apa? Hah? Enggak, tulis di papan tulis saja nanti. Siapa yang nulis enggak apa-apa, bebas. Baik, ilahuna alhamdulillahirabbil alamin.